next station where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas cross the street living large. Thinking back to the fact that they dead, thought my raps wasn't facts, so they sat with the bars. I got 2 phones, one need a charge. Hai guys, kalau mendengar Bali, mungkin yang langsung terbayang adalah pantai, pura, dan budaya Hindu yang begitu kental. Tapi, tahukah kamu, di bagian utara Pulau Bali, tepatnya di Kabupaten Buleleng, terdapat sebuah wihara megah yang berdiri dengan tenang di tengah perbukitan hijau. Tempat ini bukan hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan umat Buddha, tetapi juga menjadi simbol toleransi dan keberagaman yang hidup berdampingan di Pulau Dewata. Halo semuanya, selamat datang hari ini. Dalam video kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi Brahma Wihara Arama atau lebih dikenal dengan Wihara Banjar, untuk melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila hadir dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat di sekitar destinasi wisata. Let's go! Terletak di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Brahma Wihara Arama dikenal sebagai wihara Buddha terbesar di Bali. Sekilas, suasananya mengingatkan kita pada kompleks wihara di berbagai negara Asia. Namun, yang membuat tempat ini istimewa bukan hanya arsitekturnya yang indah, melainkan nilai-nilai kehidupan yang tumbuh di dalamnya. Saya memilih destinasi ini karena Wihara Banjar menjadi contoh nyata bagaimana keberagaman dapat hidup dalam harmoni. Di tengah masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, wihara ini tetap berdiri dan berkembang dengan penuh penghormatan dari lingkungan sekitarnya. Dan dari sinilah cerita implementasi Pancasila dimulai. Nilai pertama yang dapat kita temukan di tempat ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Keberadaan Wihara Banjar menunjukkan bahwa kebebasan beragama dapat berjalan beriringan dengan rasa saling menghormati. Masyarakat sekitar menerima keberadaan wihara ini sebagai bagian dari kehidupan bersama, meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Nilai kemanusiaan juga terlihat dari cara setiap pengunjung diterima dengan baik tanpa memandang asal-usul, agama, maupun kebangsaan. Sikap saling menghargai ini menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang harmonis. Jika diperhatikan lebih jauh, tempat ini juga mencerminkan sila persatuan Indonesia. Perbedaan yang ada tidak menjadi alasan untuk menciptakan jarak, melainkan menjadi jembatan yang memperkuat hubungan antar masyarakat. Selain itu, kerjasama antara pengelola, masyarakat, dan pemerintah dalam menjaga kawasan wisata ini menunjukkan semangat musyawarah dan kebersamaan. Kehadiran wisatawan juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, sehingga nilai keadilan sosial dapat dirasakan secara lebih luas. Namun, seperti banyak destinasi wisata lainnya, perkembangan pariwisata juga membawa berbagai perubahan. Semakin banyak orang yang mengenal Wihara Banjar, hal ini tentu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Tetapi di sisi lain, muncul tantangan baru. Sebagian pengunjung datang hanya untuk menikmati keindahan bangunan atau mengabdikan foto, tanpa memahami bahwa tempat ini memiliki nilai spiritual yang sangat penting bagi umat Buddha. Jika tidak diimbangi dengan edukasi yang baik, fungsi wihara sebagai tempat ibadah berisiko bergeser menjadi sekedar objek wisata. Inilah tantangan yang perlu dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara pariwisata dan nilai budaya. Lalu, bagaimana cara menjaga keseimbangan tersebut? Salah satunya adalah dengan meningkatkan edukasi kepada wisatawan mengenai tata krama saat berkunjung ke tempat ibadah. Selain itu, kerjasama antara masyarakat, pengelola, dan pemerintah perlu terus diperkuat agar nilai budaya dan kesakralan kawasan tetap terjaga. Dengan begitu, pariwisata dapat berkembang tanpa menghilangkan identitas yang menjadi roh dari tempat ini. Dari Wihara Banjar, kita belajar bahwa keberagaman bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, justru dari perbedaan lahirlah kesempatan untuk saling mengenal, saling menghargai, dan saling menguatkan. Nilai-nilai Pancasila yang sering kita dengar di ruang kelas ternyata hidup dan tumbuh di tengah masyarakat, menjadi pedoman dalam menjaga keharmonisan kehidupan bersama. Karena pada akhirnya, toleransi bukan hanya tentang menerima perbedaan, toleransi adalah tentang memilih untuk tetap berjalan bersama meskipun tidak selalu sama. Stay forever in your arms.
Oke guys, jadi ini adalah stupa Kaya Cakra. Bentuknya seperti lonceng raksasa. Stupa ini melambangkan pikiran suci Buddha atau pencerahan sempurna dan puncak pencapaian spiritual tertinggi dalam agama Buddha. Keindahan sebuah tempat tidak hanya dinilai dari bangunannya, tetapi juga nilai-nilai yang dijaga oleh orang-orang di dalamnya. Saya Putri Arlianini, see you next time.